Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap penerapan akad ijarah pada jasa wedding organizer, wedding planner Kota Bandung. Di sini saya akan melanjutkan latar belakang masalah. Yang pertama, kegiatan ekonomi muamalah memiliki sifat yang dinamis dan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku usaha. Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari dinamisnya kegiatan ekonomi tersebut adalah batalnya kontrak perjanjian bisnis. Yang kedua, membatalkan kontrak bisnis atau akad transaksi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Terjadi pada masyarakat Indonesia cukup banyak kasus yang terjadi, salah satunya adalah adanya pembatalan kontrak pada sebuah wedding organizer antara pihak konsumen dengan manajemen WO. Ketiga, Great Wedding Planner adalah wedding organizer Bandung yang baru berdiri sejak 2019. Ini memiliki 3 orang pegawai untuk membantu pelaksanaan wedding di Bandung. Tetapi pada awal kontrak tidak memiliki surat perjanjian di awal, dan bagaimana jika pembatalan kontrak terjadi sehingga tidak adanya transparansi keuangan dan perjanjian kontrak. Dalam kasus ini, para pihak konsumen atau pemesan merasa dirugikan terhadap konsekuensi perjanjian yang telah dibuat awal kesepakatan. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan merumuskannya menjadi: yang pertama, bagaimana pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung. Tujuan penelitiannya di sini ada 2, yaitu yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu salah satu jenis metode penelitian yang berusaha gambarkan objek sesuai dengan apa adanya berdasarkan hasil temuan data di lapangan. Dalam menyusun skripsi ini, penulis hanya mengajukan 2 jenis sumber data, yaitu yang pertama data premier, yaitu data hasil wawancara dengan pihak WO terkait aturan perjanjian atau kontrak bisnis dengan konsumen. Sekunder, buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menilai kesesuaian pembatalan kontrak dan sengketa yang diakibatkan pembatalan kontrak bisnis pada wedding organizer Great Wedding Planner Kota Bandung menurut tinjauan fikih muamalah. Lanjut, di sini ada simpulan. Yang pertama, pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar uang muka pada Great Wedding Planner Kota Bandung tidak memiliki presentasi secara pasti besarnya uang muka yang harus dibayarkan pihak konsumen dan kejelasan jatuh tempo pelunasan seluruh total biaya WO. Dalam sistem pembayaran, Great Wedding Planner lebih mengutamakan kepada kepercayaan antara kedua belah pihak, baik manajemen Great Wedding Planner dan konsumen. Adanya sistem panjar di Great Wedding Planner lebih kepada pengikat kontrak, tapi bukan sebagai jaminan jika pihak konsumen membatalkan kontrak atau melakukan prestasi. Yang kedua, pelaksanaan akad ijarah yang menggunakan sistem panjar pada Great Wedding Planner Kota Bandung tidak bertentangan dengan konsep dan ketentuan fikih muamalah, karena dalam hal ini selain jual beli panjar sampai masa sekarang masih menjadi kebiasaan, sistem uang muka atau panjar pun dapat menjadi iwad atau takzir bagi salah satu pihak yang melakukan prestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai yang disebutkan dalam kontrak bisnis maupun akad perjanjian penyelenggaraan acara pernikahan atau walimah. Kemudian adanya sistem uang muka, hal ini dilakukan untuk meraih
kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.